Harry Maguire jadi penyelamat MU versus Porto. Bruno kartu merah lagi. Nasib Ten Hag. Manchester United bermain imbang 3-3 dengan FC Porto pada matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Laga FC Porto versus Manchester United tersebut dihelat di Estadio do Dragão, Kamis 3 Oktober 2024 waktu setempat atau Jumat dini hari. Manchester United tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 55%. Dari segi peluang, Setan Merah melepaskan 26 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang. Sementara itu, Porto memproduksi 12 tembakan yang 6 diantaranya menuju tepat sasaran. Alhasil, Manchester United sudah berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 7 menit. Adalah Marcus Rashford yang menjadi pencetak gol tersebut. Gol itu bermula dari Rashford yang menerima umpan di sisi kiri penyerangan Manchester United. Penyerang timnas Inggris itu kemudian melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Saat berada di kotak 16, Rashford berhasil melewati 2 pemain belakang lawan sebelum melepaskan sepakan ke tiang dekat. Unggul 1 gol membuat Manchester United lebih nyaman dalam memegang bola. Pada menit ke-20, Rasmus Højlund berhasil menggandakan keunggulan Manchester United. Gol Højlund bermula dari serangan balik cepat yang dibangun Christian Eriksen di tengah lapangan. Eriksen kemudian membagi bola kepada Rashford yang berlari sisi kirinya. Melihat Højlund melakukan pergerakan tanpa bola ke dalam kotak penalti, Rashford langsung menyodorkan umpan tersebut. Tanpa kontrol, Højlund langsung menyambut umpan Rashford dengan tembakan keras. Sepakan penyerang berusia 21 tahun itu sebenarnya sempat ditepis kiper Diogo Costa. Tetapi wasit menganggap gol karena seluruh bagian bola sudah melewati garis gawang. Skor imbang 2-2 untuk kedua tim bertahan hingga turun minum. Dalam upaya mengatasi ketertinggalan, Bruno Fernandes malah mendapat kartu kuning yang berujung kartu merah pada menit ke-81. Ini menjadi kartu merah kedua secara beruntun bagi Fernandes. Harry Maguire pun sukses membuat skor kembali sama kuat lewat sundulannya pada menit ke-90+1, memanfaatkan corner Eriksen. Gol tersebut sekaligus menggagalkan comeback spektakuler tim tuan rumah. Skor imbang 3-3 menjadi hasil akhir pertandingan. Posisi Ten Hag dikabarkan berada dalam ancaman serius setelah kembali mengalami kekalahan di Liga Inggris. Manchester United takluk 0-3 dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-6 Minggu 29 September 2024 di Old Trafford. Setan Merah sekarang sudah kalah 3 kali dalam 6 laga Liga Inggris. Erik ten Hag sudah terancam dipecat pada akhir musim lalu saat Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Namun keberhasilan membawa Manchester United menjuarai Piala FA menyelamatkan mantan pelatih Ajax Amsterdam ini. Pada musim panas lalu, Manchester United bahkan memperpanjang kontrak Ten Hag sampai 2026. Sekarang, suara-suara yang meminta Ten Hag dipecat Manchester United semakin sering terdengar. Pasalnya, dia sudah menghabiskan sekitar 600 juta pounds untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya. Kendati demikian, Manchester United tidak kunjung memperlihatkan identitas permainan yang kuat. Akan tetapi, para penunggu kabar pemecatan Ten Hag tampaknya harus bersabar. Seperti dikutip dari BBC, Manchester United mempertimbangkan masalah ini dengan berhati-hati. Kelihatannya mereka tidak akan memecat Ten Hag setidaknya untuk sekarang. Sementara itu, Sir Alex Ferguson secara pribadi telah mendukung Massimiliano Allegri sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Erik ten Hag. Jika Manchester United memutuskan untuk memecat mantan pelatih Ajax tersebut, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Manchester United sudah bergerak untuk mencari pengganti Ten Hag dan nama Simone Inzaghi menjadi solusi sementara untuk kursi panas tersebut. Namun legenda Manchester United, Ferguson, telah merekomendasikan Allegri sebagai pengganti yang lebih ia sukai untuk menggantikan Ten Hag di Old Trafford. Bukan hanya itu saja, banyak sekali nama-nama yang akhirnya muncul, seperti salah satunya Ruud van Nistelrooy. Sementara itu, di sisi lain ada rumor baru datang dari Manchester United. Striker baru mereka, Joshua Zirkzee, dilaporkan bakal kembali ke Italia di tahun 2025 nanti. Dilansir Calcio Mercato, Zirkzee berpotensi berkarir singkat di Manchester United. Pasalnya, ia mendapatkan tawaran
untuk kembali berkarir di Italia. Menurut laporan tersebut, ada klub Serie A yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Juventus. Messi Girls tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya, sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford, Kamis 26 September 2024 dini hari. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyertakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobbie Mainoo tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92%. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Dengan ketajaman Messi Hilgers, bukan tak mungkin Van Nistelrooy dan pelatih berkepala plontos dari Belanda Ten Hag melirik pemain yang sebentar lagi menjadi pemain timnas Indonesia itu. Sementara itu, Manchester United telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 tempat duduk yang akan dikembangkan oleh para pemimpin klub. Sejak Sir Jim mengambil alih klub yang menjadi bagian dari masa kecilnya, MU tidak menyembunyikan ambisi mereka untuk menciptakan stadion modern di lokasi dekat Old Trafford. Meskipun klub menolak untuk merenovasi stadion yang ada saat ini, mereka lebih memilih untuk membangun stadion baru yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar. Untuk pertama kalinya sejak gagasan ini diusulkan awal tahun ini, Manchester United telah merilis beberapa gambar yang menunjukkan desain potensial stadion baru di situs resmi klub. Satu laga paling disorot dari matchday 1 Liga Eropa kali ini adalah pertemuan raksasa Premier League Manchester United versus klub Eredivisie Twente di Old Trafford. Calon pemain timnas Indonesia, Messi Hilgers, bermain sebagai satu dari 2 bek tengah Twente dalam formasi 4-2-1-3. Ia pun harus menghadapi pemain MU sekaliber Joshua Zirkzee hingga Marcus Rashford. Messi Hilgers bermain penuh saat FC Twente sukses menahan imbang Manchester United pada laga perdana Liga Eropa Kamis 26 September dini hari tadi. Manchester United mampu unggul lebih dulu lewat aksi Christian Eriksen di babak pertama. Twente sukses menyamakan skor berkat gol Sam Lammers di babak kedua. Sementara itu, kejutan terjadi ketika tim raksasa Portugal Porto dipaksa menyerah 2-3 kala melewat ke Bodo atau Glim. Sementara itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil imbang yang diraih Manchester United melawan Twente. Pelatih tersebut tidak dapat menahan kritiknya terhadap penampilan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Ten Hag tidak segan-segan untuk mengevaluasi penampilan Manchester United. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak menurunkan intensitas permainan yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Kami berhasil membuat mereka bertahan, memimpin 1-0, dan menguasai jalannya pertandingan. Anda perlu menjaga konsistensi dan terus berusaha. Namun di babak kedua kami menurunkan intensitas permainan dan memberikan kesempatan untuk gol tandang, ungkap Ten Hag. Kami gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik dan seharusnya berusaha mencetak gol kedua agar mereka tetap berjuang. Tetapi kami justru dihukum akibat kesalahan sendiri, imbuh dia.